فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkaitan dengan doa bainal adhani wal iqamah, yang waktu tersebut merupakan waktu mustajabah bagi setiap muslim untuk berdoa. Nah, oleh karena itulah waktu ini jangan sampai kita lalai. Dan bagi para lelaki tentunya pantas untuk mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kesempatan mereka untuk mendapatkan ini besar, karena mereka lah yang jelas-jelas mengetahui waktu antara adzan dan iqamah, sebab mereka yang berangkat untuk salat berjamaah. Taib. Oleh karena itulah bagi para lelaki hendaknya hirs dalam masalah ini lebih besar. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi para wanita untuk mendapatkan waktu tersebut, sehingga kapan saja akhwan telah dikumandangkan adzan bagi para akhwat, para ummahat untuk juga manfaatkan waktu itu. Nah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat, meminta kebaikan baik dunia maupun akhiratnya. Dan berkaitan dengan masalah doa, kawan, sebelum kita masuk pada bab yang keempat, perlu kita tambahkan faedah yang bagus dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait masalah berdoa, yaitu perincian mengenai kapan seorang ketika berdoa mengangkat tangan dan kapan tidak. Karena di antara sebab dan adab, ya, sebab terkabulkannya doa dan adab dalam berdoa adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, menunjukkan betul-betul kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kawan, dalam fatwa beliau
dalam Majmu' Fatawa dan Rasail jilid yang ke-13 tentang perkara doa. Beliau ditanya tentang bagaimana mengangkat kedua tangan, maka beliau kemudian memerinci bahwasanya dari sekian banyak dalil yang datang terkait dengan masalah doa, maka bisa terbagi menjadi 4 macam. Nah, kata beliau, qad ta'ammaltu fi dzalika fa dhahara li anna dzalika ala 4 aqsam. Aku telah memperhatikan tentang hal tersebut dan nampak bagiku bahwasanya mengenai masalah mengangkat tangan di saat berdoa ada 4 jenis, 4 macam. Al-awwal ma thabata fihi raf'ul yadain bi khususi, yaitu yang sabit padanya mengangkat kedua tangan secara khusus. Jadi pada doa tersebut datang dalil secara khusus bahwasanya Nabi mengangkat tangan. Maka tentunya pada jenis ini kita mengangkat tangan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karaf'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi fi khutbatihil jum'ah, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau pada khutbah beliau ketika khutbah istisqa, yaitu khutbah meminta. Nah, setelah khutbah kemudian beliau berdoa meminta agar diturunkan hujan. Beliau mengangkat kedua tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kemudian juga ketika istisha, yaitu meminta agar Allah Subhanahu wa taala alihkan hujan karena sudah sepekan penuh hujan dan sudah banjir. Nabi memohon pada Allah agar hujan dialihkan ke tempat-tempat yang lain, ke lembah-lembah, ke gunung-gunung yang di sana membutuhkan curahan hujan lebih banyak. Beliau juga mengangkat kedua tangan, Allahumma hawalaina wala alaina. Dan juga ketika khutbah dalam salat istisqa, ketika salat istisqa, beliau bahkan mengangkat kedua tangan yang berbeda dari yang lainnya dan mengangkat tinggi. Nah, ini yang datang dalil mengangkat kedua tangan secara khusus padanya. Taib. Kemudian yang kedua, ma thabata fihi adamur raf'i, kebalikannya, yaitu kondisi yang sabit padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya. Nah, yang kita bahas apa? Mengangkat kedua tangan. Itu tidak sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan pada kondisi itu. Seperti kan doai hala khutbatil jum'ah bi ghairil istisqa wal istisha, yaitu seperti doa pada kondisi khutbah Jumat selain untuk apa? Untuk istisqa maupun istisha, yaitu kalau dalam khutbah tersebut berdoa tapi tidak apa? Doa istisqa, doa minta hujan atau doa agar hujan dialihkan ke tempat lain, maka ini tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengangkat kedua tangan. Bahkan yang sabit beliau memang tidak. Dan ada pengingkaran kalau mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena yang diangkat tidak lebih dari apa? Dari jari tok. Nah, jari telunjuk, satu tangan tok. Makanya termasuk perkara yang diingkari ketika khatib dalam khutbah Jum'ahnya berdoa mengangkat kedua tangan. Ini termasuk hal yang menyelisihi sunnah. Taib. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Husain bin Abdurrahman an Umarah bin Ru'aibah annahu ra'a Bishr ibn Marwan 'ala al-mimbar rafi'an yadayhi. Nah, Umarah bin Ru'aibah melihat Bishr bin Marwan yang saat itu sebagai khatib
Nah, di atas mimbar dia mengangkat kedua tangannya. Faqala, maka beliau kemudian mengingkarinya. Qabbahallahu hatainil yadain. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihil musabbihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperburuk kedua tangan ini. Dalam artian di sini pengingkaran, bermakna pengingkaran bahwasanya itu perkara mungkar yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah dari melakukan dengan tangannya demikian ketika berdoa, yaitu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saja. Ketika berdoa maupun ketika mengisyaratkan dalam khutbahnya. Jadi tidak dua tangan semuanya diangkat. Ini kondisi yang datang nas bahwasanya memang Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga, ikhwan, maka zahiru sunnah fihi adamar raf'i. Yang ketiga yaitu kondisi yang zahir dari sunnah bahwasanya di situ memang tidak mengangkat kedua tangan. Seperti doa baina sajdatain, seperti doa di antara dua sujud. Ini zahirnya jelas karena tidak mungkin di situ mengangkat kedua tangan ketika doa. Demikian pula ketika tasyahud. Doa ketika tasyahud akhir. Karena di situ juga waktu diperbanyak doa. Di situ zahir dari sunnah jelas tidak mengangkat kedua tangan, tapi hanya dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Makanya ada pembahasan dulu telah kita lewati kapan seorang berhenti dari isyarat pada isyarat dia dengan jari telunjuknya, yaitu apakah setelah salam ataukah ketika selesai doa sebelum salam. Ini telah kita lewati dulu. Bagaimana jawabannya Aba Ilyas? Yaitu sebelum salam, yaitu ketika telah berhenti dari doa. Jadi ketika telah selesai dari doa berhenti, akhwan, tidak mengisyaratkan lagi. Baru kemudian salam. Jadi tidak dari awal sampai selesai salam isyaratnya, tidak. Dari permulaan at-tahiyyatu lillah ini mengisyaratkan sudah. Karena at-tahiyyah ini semuanya rangkaian dalam doa. Dan dalam tasyahud, akhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kita adab dalam berdoa urutannya. Urutan ketika dalam berdoa adabnya seperti ketika kita berdoa dalam tasyahud. Mulai dari memuji Allah, at-tahiyyatu lillah. Kemudian bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga berdoa meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana bimbingan Nabi sejak awal tasyahud mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kemudian sampai akhir doa. Dalam hadis yad'u biha menunjukkan bahwasanya hikmah dari isyarat ini diantaranya adalah untuk isyarat berdoa. Makanya selesai berdoa jari telunjuknya dikembalikan, tidak ditunjukkan, tidak membuat isyarat. Isyaratnya sudah selesai di situ, baru kemudian salam. Tidak dengan dua tangan, tapi dengan jari telunjuk. Demikian pula ketika khutbah tadi. Cuman dalam khutbah masuk kriteria yang kedua, kenapa? Karena datang pengingkaran dari sahabi, paham? Menunjukkan memang Nabi sabit tidak mengangkat kedua tangan. Itu. Kalau yang jenis ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin mengklasifikasikan bahwasanya yang zahir dari sunnah memang tidak mengangkat kedua tangan.
Baik, demikian pula doa istiftah dalam sholat, tidak mengangkat kedua tangan. Demikian pula istighfar setelah salam. Dan untuk ketiga jenis ini ikhwan, hukumnya sangat jelas. Adapun kondisi yang keempat, yaitu masih wadhalik, ya selain itu, selain yang datang nas bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangan, atau datang nas bahwasanya Nabi tidak mengangkat kedua tangan, atau datang dalam dalil yang zahirnya dipahami di situ Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Nah, misalnya seperti yang juga masuk kriteria ketiga, ikhwan, misalnya bacaan setelah wudu. Nah, itu masuk kriteria ketiga, zahirnya Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Baik. Demikian pula, setelah azan, zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan. Nah, jenis yang keempat, akhwan, yaitu yang selain itu. Dari doa-doa umum, maka ikhwanifillah, al-asl pada doa dan permintaan-permintaan kita secara umum, adalah disunnahkan mengangkat kedua tangan. Ini termasuk adab. Misalnya ini dalam doa antara azan dan iqamah. Doa ketika seorang safar ingin berdoa, angkat kedua tangan. Silahkan. Doa di sepertiga malam terakhir, silahkan. Ketika engkau terzalimi wal'iyadu billah, atau jangan engkau, ketika ada seseorang terzalimi, dia ingin berdoa, mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya, dia disunahkan mengangkat kedua tangan di situ. Kenapa? Karena termasuk adab dalam berdoa, sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari Abi Hurairah tentang apa? Tsumma dzakara rajul yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' faqala ya Rabb ya Rabb. Seorang yang safar panjang, kemudian merasakan kepayahan atau kesulitan di tengah safarnya, dia mengangkat kedua tangannya memohon pada Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Demikian pula pada setiap kondisi kita, akhwan, kapanpun itu, ketika kita merasa betul-betul mendapatkan kesempitan, kesulitan atau yang lainnya, atau memohon hajat kepada Allah, ingin berdoa, maka di situ disunnahkan mengangkat tangan pada kondisi-kondisi umum. Taib yang tidak masuk kategori pertama atau kedua atau ketiga tadi. Dan ini perincian bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang apa? Tentang adab dalam mengangkat kedua tangan. Dan lebih dari itu semua, ikhwan, yang paling pokok dalam doa adalah apa? Adalah harus diwujudkan ruhnya. Ruh dari doa. Karena doa kalau tanpa ada ruh ini tidak akan apa? Tidak akan memiliki dampak yang kuat. Apa itu ruh dari doa, Aba Zura? Ruhnya doa itu apa? Sudah lewat pembahasan kemarin, pekan kemarin. At-tadarru', sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu ruhnya doa, ikhwan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan betul-betul apa? Tadarru'. Tadarru' ini apa? Tadarru' huwal khudu' wat tadallul wat tamaskun wal inkisar. Ini istilah hampir sama semua, untuk menjelaskan bahwasanya tadarru' itu mencakup
kondisi apa? Di mana seorang betul-betul apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rendahkan dirinya karena dia sedang meminta. Seorang minta, ikhwan, kalau apa? Minta kok sambil menyombongkan dirinya atau bentak-bentak, ini rentan, ya tidak akan diberi. Tapi apa? Tadzallul, dia rendahkan dirinya, hinakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamaskun. Yaitu menunjukkan dia itu apa? Tidak punya daya. Tunjukkan kalau kita ini tidak punya daya apa-apa. Tanpa karunia dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Kemudian yang ketiga al-inkisar. Inkisar itu ya memelas. Ketika kita mohon itu memelas, hatinya itu betul-betul apa? Kita memelas minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada sesama manusia istilahnya merengek-rengek. Meminta kepada ibu kalian kiriman, merengek-rengek. Nah itu. Lama-lama kan diberi. Lama-lama kan diberi. Nah, ketika seorang hamba meminta kepada Allah juga ada perasaan seperti itu, memelas dalam meminta. Yakin ketika doa itu ya ikhwani fillah terpenuhi ruh ini dan sebab-sebab terkabulkannya doa yang lain dan terbebas dari penghalang, mesti akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan tadarru ini yang paling utama, yaitu karena dia itu ruhnya doa. Yang terkandung di situ keyakinan. Terkandung dalam tadarru itu mesti keyakinan. Dan Nabi telah mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian betul-betul yakin dikabulkan oleh Allah. Disitulah akan muncul tadarru'. Apa istilahnya tadi, Afif? Tadarru'. Ta-dha ra'ain. At-tadarru'. Kemudian dalam ayat juga apa? Tadarru'an wa khufyah, yaitu dengan lirih, tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak ketika memohon, memelas pada Allah. Juga yang ketiga, adamul i'tida, innahu la yuhibbul mu'tadin, tidak melampaui batas dalam doa, tidak berdoa dengan hal-hal yang padanya berisi penyelisihan syariat. Tidak berdoa yang isinya di situ pemutusan hubungan rahim, yang di situ ada kemaksiatan padanya. Itu tidak masuk dalam adab, dan termasuknya dalam i'tida fid doa, melampaui batas di dalam berdoa. Syahidnya akhwan dalam ayat tadi yang paling penting adalah tadarru' ini yang sering kita ketika berdoa luput darinya. Maka pelajaran ini kita mempelajari azkar. Di antara hal yang terpenting untuk betul-betul memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini yang menjadikan kehidupan manusia itu bisa betul-betul tenang. Dengan zikir, dengan mendekatkan diri pada Allah. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan, kalau seorang punya hubungan baik dengan Allah, dia senantiasa tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang keempat, ikhwan, azkarus sabahi wal masa. Zikir-zikir pagi dan petang yang
zikir-zikir pagi dan petang ini ikhwan merupakan salah satu zikir yang sangat penting. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Qatrul Wali, min aktsaril azkari ujuran wa a'zami jazaan al-ad'iyatu tsabitatu fis sabahi wal masa. Perhatikan ini. Termasuk di antara zikir-zikir yang paling banyak pahalanya dan paling agung balasannya adalah doa-doa yang sabit, ya, bacaan-bacaan zikir yang sabit, juga doa-doa yang sabit yang dibaca fis sabahi wal masa, di waktu pagi dan sore. Dan bukti dari hal ini nanti akan kita lihat. Nah, dari bacaan-bacaan yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padanya pahala-pahala yang agung. Nah, selain apa kemanfaatan duniawi yang akan dirasakan oleh hamba. Kata beliau, fa inna fiha minan naf'i wad daf'i ma hiya mushtamilatun alaih. Karena sungguhnya pada zikir-zikir itu ada kemanfaatan. Ya, ada kemanfaatan dan juga ada apa? Ad-daf'. Nah, penolakan terhadap apa-apa yang terkandung di dalamnya. Contoh ikhwan yang akan kita lewati insyaallah. Bacaan apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dibaca 3 kali di waktu pagi akan menjadikan sebab dia terhindar dari bala yang datang tiba-tiba sampai sore hari. Kemudian dibaca di sore hari 3 kali akan menjadi sebab terhindarnya dia dari bala yang datang tiba-tiba sampai pagi harinya. Penjagaan. Baik. Adapun kemanfaatan yang terkandung dalamnya jelas dikarenakan padanya ujur, padanya pahala-pahala yang banyak. Nah, maka beliau kemudian wasiatkan fa'ala man ahabba salamata minal afati fid dunya wal fauzi bil khairil ajil wal ajil an yulazimaha. Fa'ala man ahabba salamah, maka atas siapa saja yang mencintai keselamatan. Keselamatan apa? Minal afati fid dunya, dari berbagai macam penyakit-penyakit, dari berbagai macam musibah-musibah, dari berbagai macam bencana-bencana. Ini masuk dalam afat karena mencakup semua bentuk gangguan yang tidak disukai oleh hamba. Nah, siapa saja yang ingin selamat dari itu semua di dunia, wal fauzi bil khairil ajili wal ajil an yulazimaha, dan siapa saja yang ingin untuk mendapatkan kebaikan yang ditangguhkan di akhirat kelak maupun yang disegerakan, untuk betul-betul apa? Melazimi zikir-zikir pagi dan sore itu. Wa yaf'aluha fi kulli sabahin wa masa', dan melakukannya di setiap pagi dan petang. Baik. Mungkin seorang banyak sekali zikirnya. Kata beliau setelah itu, fa in asra alaihi al-ityanu bi jami'iha ata bi ba'din minha. Jika sulit untuk apa? Mendatangkan semuanya. Karena waktu atau karena juga tidak hafal. Jika sulit untuk membaca semuanya, ikhwan, maka baca sebagian dari zikir-zikir tersebut. Ini faedah penting dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yang juga ikhwan para imam yang lain menegaskan demikian. Bahwasanya di antara utama zikir, yang banyak sekali pahalanya dan faedahnya adalah apa? Zikir pagi dan petang. Juga yang nanti akan kita lewati. Selain itu juga zikir setelah sholat. Juga ada perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala yang bagus.
tentangnya. Maka kita perhatikan tentang zikir pagi dan petang ini, sehingga kita mempelajari ikhwanifillah juga tekadkan untuk diamalkan. Taib, sehingga muncul di sini permasalahan. Kapan itu waktu membaca zikir pagi dan petang? Sebelum kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, kapan waktu untuk membaca zikir as-sabah wal masa? Kalau kita memperhatikan akhwan, dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan juga penyebutan Nabi SAW dalam hadis-hadis seputar zikir pagi dan petang ini, di mana Nabi kaitkan as-sabah, idza asbaha atau idza amsa, menunjukkan bahwasanya zikir ini punya penentuan waktu. Punya penentuan waktu. Taib, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub, dalam surat Qaf. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Di sini perintah agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berzikir sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Ghafir, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu bil 'ashyi wal ibkar. Al-'ashyi akhwani fillah yaitu akhirun nahar, akhir siang, dan al-ibkar itu adalah awal siang. Al-ibkar awal siang dan al-'ashyi akhir siang. Taib, sehingga dari sini Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala khonifillah dalam kitab beliau yang sangat bagus tentang masalah zikir, yaitu Al-Wabilus Sayyib, menjelaskan wa anna mahalla hadhil adhkar ba'da subhi wa ba'dal asri. Ini menunjukkan bahwasanya letak zikir-zikir ini adalah setelah subuh dan setelah asar. Demikian pula beliau tegaskan dalam kalimat yang lebih rinci lagi, setelah menyebutkan ayat di surat Qaf tadi, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub, wa hadha tafsiru ma jaa fil ahadits man qala kadza wa kadza hina yusbih wa hina yumsi. Ini adalah ayat ini menjelaskan yang datang dalam hadis-hadis, siapa saja mengatakan demikian ketika pagi, yang membaca demikian ketika sore. Maksudnya annal murada bihi qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Maksudnya adalah baca zikir itu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Wa anna mahalla dzalika ma baina subhi wa tulu'is syamsi wa ma baina al-'asri wal ghurub. Sehingga letaknya adalah waktu antara subuh sampai terbitnya matahari. Ini azkarus sabah. Kemudian azkarul masa yaitu antara asar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini waktu yang utama, kawan. Dan betul-betul seorang ketika mengamalkan di situ, sesuai dengan apa yang datang dalam ayat, insyaallah taala. Walaupun
Walaupun akhwanifillah, seandainya seseorang suatu saat kok kelupaan sampai waktu duha baru ingat, mungkin karena kesibukan, atau ini bagi para lelaki mungkin yang mendatangi jamaah ikhwan dan terbiasa duduk untuk apa? Zikir setelah subuh. Nah, insyaallah jarang, tapi bagi para ummahat, bagi para akhwat, nah, ketika datang halangan untuk sholat, mungkin akan terlalaikan banyak. Maka jangan sampai walaupun dia dalam kondisi haid, jangan sampai lalai dari membaca zikir pagi dan petang ini, karena itu tetap disunnahkan bagi mereka. Zikir. Jadi ba'da subuh, ketika telah masuk waktu subuh atau pagi-pagi misalnya, yang penting sebelum sebelum terbitnya matahari. Tapi kalau suatu saat terlalaikan sampai terbitnya matahari waktu duha, astagfirullah, belum zikir pagi, atau sore karena banyaknya pekerjaan bersih-bersih dan seterusnya, sampai maghrib belum membaca zikir sore. Bukan berarti di sini akhwanifillah kemudian sudahlah, sudah lewat waktunya, tidak. Karena perkaranya dalam masalah ini luas. Perkara dalam masalah ini luas, cuman ketika tahqiq mau mencari waktu yang paling sesuai dengan pemahaman hadis, ya tadi yang dikatakan Ibnul Qayyim. Tapi ketika kok seseorang ada kelupaan, maka kapan saja ingat ikhwan, maka baca. Baca walaupun sudah waktu duha, walaupun sudah sudah masuk maghrib atau ba'da maghrib, bahkan ingat baca ketika itu. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma qadauha idza nasiyat fa arju an yakuna ma'juran alaihi. Wa amma qadauha idza nusiyat fa arju an yakuna ma'juran alaihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun mengqadanya ketika terlupakan, maka aku berharap semoga tetap dia mendapatkan pahalanya. Dan ini juga penting agar mendidik diri itu, mendidik diri tidak membiarkan sesuatu yang lupa itu kemudian tidak diganti. Ini penting kawan. Kenapa? Karena seseorang hamba kalau sudah terbiasa bolong kemudian dibiarkan, tidak segera ditutup, tidak disusulkan, ini akan disusul berikutnya. Ini kebiasaan manusia. Makanya kapan saja seorang ikhwan terluputkan dari suatu keutamaan, terluputkan dari suatu hal yang biasa dia lakukan, segera tutup, segera diqadha, disaur ketika masih memungkinkan. Salat qabliyah subuh, dia terlewatkan, segera untuk dia qadha di waktu duha. Jangan sampai dibiarkan, sudahlah, tidak apa-apa, salat sunnah saja, jangan. Kenapa? Karena ketika saat itu dia membiarkan lewat begitu saja, akan disusul bermudah-mudahan berikutnya. Kenapa? Karena dia tidak akan muncul perasaan merugi. Dan kalau sudah ada perasaan seperti itu, terbiasa dengan terluputnya hal yang utama, ini musibah. Terluputkan salat jamaah biasa-biasa saja, jangan. Dulu para salaf ikhwan, ketika terlewatkan suatu amal yang utama, mereka betul-betul sedih dan menganggap itu karena dosa yang dilakukannya, sehingga mereka berusaha menutupnya dengan banyak sedekah, dengan amalan-amalan yang lain, baca Al-Quran dan yang lainnya, untuk mendidik diri agar tidak membiarkan keutamaan terluput dari dia, kemudian hatinya biasa saja. Ini penting. Agar seorang bisa istiqomah di atas kebaikan. Demikian pula zikir, bahkan qiraatul Quran. Seorang luput dari hanya hari itu, misalnya tidak membaca kebiasaannya, ditutup, disaur. Biasa baca 1 juz, kok hari itu tidak baca 1 juz, berusaha disaur.
sehingga hidup seorang muslim pada amalan-amalan kebaikannya dia itu tertib. Dan inilah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling berkesinambungan. Kapan kok ada kelupaan, segera ditutup, ditambal agar tidak lubang di situ. Naam. Baik, nasallallahu taufik. Kita sekarang masuk pada hadis. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala. Wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Hadis yang agung ikhwan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyid istighfar, yaitu pemukanya istighfar. Maksudnya apa? Istighfar yang paling utama. Naam, bacaan istighfar, bacaan permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah yang akan diajarkan oleh Nabi ini. Karena makna sayyid yaitu asyraf, sayyidul qaum, asyraful qaum. Berarti sayyidul istighfar yaitu asyraful istighfari wa afdalu. Istighfar yang paling utama, istighfar yang paling agung. Nah, dan maksud keagungan ini apa ikhwan? Dikatakan oleh Imam As-Sindi rahimahullahu taala, ai aktsaru thawaban liqailihi min baini jinsil istighfar, yaitu yang paling banyak pahalanya bagi orang yang mengucapkannya dari sekian jenis-jenis istighfar. Karena istighfar itu mencakup setiap ungkapan di mana seorang hamba meminta ampunan kepada Allah. Nah, dengan minimal mengucapkan astaghfirullah. Terus kenapa akhwan? Kok sampai istighfar ini demikian agungnya? Nah, ini yang butuh kita beriman tentangnya. Karena ketetapan suatu amalan itu amalan yang paling bagus, amalan yang paling agung, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan oleh Imam As-Sindi rahimahullah, wa wajhu kaunihi kadzalika mimma la yu'rafu bil aqli wa innama huwa amrun mufawwadun ila alladhi a'ta tsawaba 'alal a'mal. Adapun sisi kenapa demikian? Nah, itu diantara perkara yang tidak bisa diketahui dengan akal. Hanyalah itu perkara yang diserahkan kepada zat yang memberikan pahala atas amalan-amalan itu. Nah, tugas kita ketika mendapatkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimaninya dan memperkuat rasa harap untuk mendapatkannya dengan bersemangat dalam mengamalkannya. Tayyib. Nah, setelah itu baru para imam menjelaskan agungnya makna dari bacaan ini sehingga pantas untuk mendapatkan predikat sayyidul istighfar. Tentunya setelah Allah tetapkan itu di dalam syariatnya berdasarkan khabar dari Rasulnya kepada kita, yang kita mengetahuinya berdasarkan khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang terkandung padanya makna yang agung ikhwan.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar yang paling utama adalah engkau mengatakan Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Baik. Sebelum kita bahas makna dari zikir ini, perhatikan balasan yang dijanjikan bagi orang yang mengatakannya di akhir hadis, ya kawan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha minan nahar muqinan biha." Siapa saja yang mengucapkan di siang harinya dalam keadaan betul-betul yakin terhadap apa yang terkandung di dalamnya, muqinan biha. Harus dalam keadaan yakin ini, bukan sekedar di mulut tok. Mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari dalam keadaan yakin terhadap apa yang dikandung dalam zikir tersebut. Ini dorongan bagi kita nanti untuk memahami zikir itu dengan benar, pahami maknanya, ikhwan. Sehingga kita membaca zikir itu betul-betul tahu maknanya dan yakin kandungannya. Dibaca siang hari kok kemudian famata min yaumi, kemudian dia mati pada hari itu, qabla an yumsi, sebelum masuk sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Subhanallah. Kandungan keutamaan yang besar. Wa man qalaha minal lail, dan siapa saja yang mengucapkan itu di malam hari. Nah, minal lail ini juga menunjukkan, ikhwan, kita tidak dituntut membaca semalam suntuk, tapi yang penting kita membaca zikir ini pada bagian dari waktu-waktu itu. Wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia betul-betul yakin terhadapnya. Famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah, kemudian kok dia mati sebelum datang pagi hari, maka dia termasuk penduduk surga. Nah, di sini pengungkapan minal lail juga isyarat akhwani fillah bahwasanya perkaranya luas, yaitu mulai dari akhir hari sampai malam pun masih bisa. Nah, karena terkadang diungkapkan dengan lail untuk sesuatu yang mujawir juga dimasukkan kepadanya, yaitu sebelum tenggelamnya matahari. Makanya para ulama memasukkan ini dalam zikir pagi dan petang. Intinya, dia baca di waktu paginya dan di waktu petangnya. Taib, ini keutamaannya, kawan. Maka jangan sampai kita lalai dan terluputkan keutamaan yang agung ini. Adapun untuk syarah dari zikir, karena waktunya sudah habis, ikhwan, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang penting dihafal dulu ini yang belum hafal. Adapun yang sudah menghafalnya, maka diingat hadisnya dan keutamaannya. Taib, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.